Honda Accord VTIL tahun 2013. Yap, mobil sedan full size dari brand Honda. Dan mobil ini digadang-gadang sebagai pesaingnya dari mobil Toyota Camry. Nah, di video kali ini gue bakal test drive experience menggunakan mobil Honda Accord ini. Apakah mobil ini senyaman Toyota Camry? Atau bahkan bisa lebih, atau bahkan bisa kurang dari Toyota Camry? Penasaran nggak teman-teman semua? Yuk kita langsung aja test drive mobil ini. Gimana sih rasa berkendara menggunakan mobil Honda Accord ini, yang adalah mobil sedan paling nyaman dari Honda nih. Yuk buruan teman-teman, sebelum kita lanjut untuk test drive, jangan lupa nih teman-teman untuk bantu like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gaya Channel. Yuk kita cobain mobil Honda Accord VTIL tahun 2013. Oke teman-teman, sekarang gue udah ada di dalam mobil Honda Accord VTIL AT hitam tahun 2013 yang King Gallery punya ini. Sebelum kita melanjutkan test drive experience lebih dalam dan lebih lanjut lagi, gue bakal sebutin spesifikasi dari mobil ini. Di sini kita punya Honda Accord VTIL AT hitam tahun 2013. Untuk spesifikasi, dia tanggal pertama kilometer di 139 ribuan dan pajaknya panjang di bulan 8 2024. Ya, mobil Honda Accord ini adalah salah satu mobil sedan yang terbaik yang dimiliki oleh brand Honda. Dan mobil ini yang seperti tadi di opening gue bilang, digadang-gadang adalah menjadi pesaing kuatnya dari Toyota Camry. Apakah pesaing kuat Toyota Camry ini senyaman atau mungkin tidak lebih nyaman dari Toyota Camry? Makanya kita buktikan untuk test drive experience mobil ini. Nah, sebelum kita bahas tentang kenyamanan dan lain-lain, mungkin gue bakal sedikit ngulik tentang interior yang ada di mobil Honda Accord ini. First impression yang pertama kali gue masuk dalam mobil ini adalah mobil ini menciptakan kesan yang cukup elegan, karena di bagian interiornya, di bagian sini sudah dilapisi dengan panel wood. Di bagian-bagian dashboard, list dashboard ini sudah dilengkapi dengan panel wood, dan di sini sudah dilengkapi dengan soft touch, dan di bagian door trimnya sudah dilapisi panel wood juga, dan jendelanya juga full auto untuk bagian kaca depan. Kemudian spion sudah elektrik, dan di sini sudah ada mode Econ, kemudian sudah ada hill start assist juga. Lanjut berlari ke bagian setirnya. Setirnya sudah dilengkapi dengan cruise control dan ada pengatur untuk ke head unit. Dan setirnya juga sudah dilapisi dengan panel wood nih di bagian sini. Oke, untuk speedometer standar ada untuk pemberitahuan suhu mesin, kemudian bensin, RPM, dan serta odometer, kilometer, dan range trip A, trip B, dan masih banyak yang lainnya di mobil ini, di speedometer ini. Oke, kita berlanjut untuk head unitnya. Ada dua nih unit, ada sebelah sini satu dan di sebelah sini satu untuk mengatur CD. Kemudian juga bisa membuka maps di head unitnya. Oke, lanjut setelah head unit kita bahas untuk AC-nya juga. Di sini sudah digital dan AC-nya masih dingin ya. Ada 4 blower di bagian depan. AC-nya cukup masih dingin juga ya. Wow, ini padahal blowernya di 2 tapi dingin banget nih mobil ini. Terus lanjut di bawahnya juga sudah ada tombol untuk pengaturan head unit ya. Di sini dia model putaran gitu dan masih ada tombol navigasi, telepon, info, dan audio. Oke, beralih ke bawahnya ada tempat penyimpanan, tapi juga ada semacam buat rokok gitu ya, buat pemanas rokok. Kemudian sudah dilapisi dengan panel wood, dan di sininya lagi sudah ada transmisinya. Transmisinya juga sudah dilapisi dengan panel wood nih di bagian samping-sampingnya, dan di transmisinya ada P, R, N, D, dan S juga. Jadi, dan juga di setirnya sudah dilengkapi dengan shifter ya. Jadi bisa manual juga ini mobil gitu. Lanjut lagi ke bagian sini sudah ada penyimpanan storage lagi buat naruh STNK atau naruh koin-koin juga bisa di sini. Dan di sini nih ada unik nih, bisa mengatur tirai belakang nih. Ada pencetan tirai belakang di sebelah sini. Nah, jadi kalau kalian pengen lebih privacy atau lebih gelap untuk kaca belakangnya, kalian tinggal pencet aja untuk mengaktifkan tirainya. Kalau kalian nggak pengen pakai juga bisa diaktifkan lagi untuk tirainya ditutup gitu guys.
Nah, gitu ya untuk sekilas bagian depan interiornya. Untuk bagian belakang sendiri ya, Honda Accord ini adalah mobil sedan dengan bisa dibilang sedan eksklusif ya. Bukan sedan yang kebut-kebutan, tapi sedan eksklusif. Nanti kita juga bakal coba tenaganya seperti apa sih, apakah ini mobil bisa kebut-kebutan atau enggak. Nanti kita tes, tapi kita bahas interior terlebih dahulu. Nah, untuk bagian belakang ini sih menjadi apa ya? Menjadi MVP-nya atau menjadi king-nya. Karena emang mobil ini enak banget untuk disupirin. Walaupun enak juga untuk disetir, tapi alangkah eloknya atau alangkah baiknya enak disetirin nih di belakang. Karena di bagian belakang ini, di baris kedua ini, karena kan cuma 2 baris, memiliki legroom dan headroom yang cukup lega. Karena mobil ini berbasis sedan, pastinya untuk baris keduanya sangat-sangat lega gitu. Jadi ya udah nggak diragukan lagi untuk kenyamanan di baris kedua mobil Honda Accord ini. Dan pastinya mobil Honda Accord ini di baris keduanya juga sudah ada dilengkapi dengan kisi-kisi AC juga, yang memungkinkan buat yang di baris kedua nggak kepanasan dan nggak ngomel-ngomel ke baris yang pertama untuk menggedekan AC-nya, karena di bagian sini juga ada kisi-kisi AC gitu. Jadi udah nggak perlu khawatir kepanasan. Dan pastinya di tengah juga sudah dilengkapi dengan armrest kalau misalnya kalian cuma duduk berdua. Tapi kalau kalian pengen duduk bertiga, armrestnya tinggal dilipat aja. Udah juga bisa jadi bangku untuk 3 orang gitu. Nah, mungkin sekilas ya untuk bahas bagian interior yang dari Honda Accord ini. Ya bisa gue bilang mobil ini salah satu mobil yang cukup mewah ya teman-teman gitu. Oke, sekarang kita coba lanjut nih untuk bahas bagian kenyamanan berkendara menggunakan mobil Honda Accord yang kita punya ini. Yuk kita mulai dari bahas handling mobil ini. Mobil Honda Accord sedan ini walaupun tergolong mobil panjang, tapi radius putarnya cukup baik. Nggak perlu yang memakan setir lebih banyak ya putarannya. Cukup sekali putar juga sudah bisa putar balik dengan baik. Dan untuk handlingnya, ya mobil sedan lagi dan lagi memiliki handling yang sangat nyaman. Mobil sedan itu emang terkenal soal fun to drive-nya atau kenyamanan dalam berkendaranya. Jadi mobil sedan tuh emang udah nggak pernah kalah dibanding mobil-mobil seperti SUV atau yang city car dan lainnya. Ya mobil sedan juaranya lah gitu. Untuk handling sendiri gua kasih nilai 10 per 10 lah, oke? Mungkin 9 ya, 9 karena mungkin nggak perfect banget handlingnya, tapi cukup enak untuk mobil tahun segini gitu guys. Dan lanjut kita akan coba untuk akselerasi dari mobil ini pastinya ya teman-teman. Yuk kita mulai dari mode normal dulu ya, drive. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah yang gue bilang tadi nih, mobil ini diciptakan bukan untuk kecepatan, tapi lebih kenyamanan. Jadi emang mobil ini nggak kenceng-kenceng banget karena memiliki cukup bobot yang cukup berat ya, karena mobil ini cukup besar, sedan besar ya. Jadi wajar kalau tenaga yang dihasilkan nggak begitu besar. Tapi kita coba lagi nih, di mode tadi kan yang normal drive, coba kita ke mode sportnya. Apakah sama aja atau ada sedikit berbeda ya? Kita coba ya. Oke, di mode sport mungkin menambah tenaga lebih sedikit lagi, lebih menjambak, tapi lagi dan lagi mobil ini diciptakan untuk kenyamanannya, bukan kecepatannya. Jadi ya walaupun ada tenaganya, tapi nggak sekenceng apa yang kalian pikirkan tentang mobil sedan gitu. Jadi mobil ini emang diciptakan untuk kenyamanan ya teman-teman. Dan sekarang kita coba lagi, tapi versi pakai shifter ya, mode sport, terus kita pakein ke shifter. Apakah mobil ini cukup kencang? Kita coba ya. Tadi drive udah, sport udah, sekarang kita pakai shifternya nih. Oke, manual 2. Oke, manual 3. Manual 4. Oke. Nah, kalau kalian yang pengen ada sedikit rasa pengen kebut-kebutan atau menambah tenaga dari mobil ini, cocok banget buat pakai shifter dari mobil ini. Karena menambah daya tenaga dari mobil ini. Pakai shifter itu enak banget, emang nggak pernah salah sih. Mobil otomatis tapi rasa manual, karena kalian bisa memainkan gigi dari gigi 1 sampai gigi 4 bahkan gigi 5 untuk menambah kecepatan dari mobil ini. Buat teman-teman yang pengen nyalip-nyalip di tol, gue saranin ya pakai shifter ini enak banget, karena tenaga yang dihasilkan dari mobil ini ketika kalian memakai shifter ini jauh lebih berasa gitu, tarikannya, kemudian akselerasinya tuh lebih, RPM-nya juga lebih tinggi, jadi menambah kecepatan dari mobil ini gitu. Oke, tadi gue udah mencobai akselerasinya, kemudian kenyamanannya, handlingnya, dan mobil ini
cukup kedap. Bisa dibilang sangat kedap ya, karena emang diciptakan balik lagi dan lagi kenyamanannya emang diutamakan di mobil ini teman-teman gitu. Overall mobil ini kalau gue kasih nilai 10/10 ya gue kasih nilai 9, karena emang mobil ini kedap, kemudian nyaman, dan mobil ini gak tua-tua banget 2013. Cocok lah untuk umur-umur yang masih 20-an, kemudian yang suka masih kuliah atau yang baru kantoran nih, pakai mobil ini tuh vibes-nya, kemudian auranya tuh emang elegan banget. Honda Accord itu emang ya mewah banget dan pede banget lah bawa mobil ini. Mau kemana pun, mau nongkrong di kafe aman, mau kuliah pun aman. Jadi aura dari mobil ini sangat elegan dan sangat mewah. Nah, pasti teman-teman udah pada penasaran, berapa sih harga dari mobil Honda Accord yang King Gallery punya ini? Dan harga bekasnya tuh sekarang berapa sih? Apakah worth it untuk dibeli di tahun 2023 ini? Penasaran kan teman-teman? Yuk kita langsung ke depan untuk bahas harganya. Berapa harga yang dibanderol untuk meminang mobil Honda Accord ini? Yuk, let's go! Oke, setelah gue cobain keliling Kemayoran aja menggunakan mobil Honda Accord VTI L 2013 ini, yang bisa gue simpulkan adalah mobil ini bener-bener emang didesain untuk kenyamanan, tidak untuk yang buat kebut-kebutan, tapi mengutamakan kenyamanan dan kekedapan mobil ini. Karena mobil Honda Accord ini juga memiliki basis yang cukup besar, dan yang pastinya mobil ini nggak begitu kelihatan sporty karena ini memiliki desain yang sedan elegan dan sedan mewah pastinya. Dan buat teman-teman, tadi gue udah janjiin di dalam untuk bahas harga dari mobil ini berapa sih. Nah, langsung aja nih, untuk harga mobil ini teman-teman cukup bayar DP di 17.700.000 aja udah bisa bawa pulang mobil Honda Accord VTI L tahun 2013 ini. Wow, 17.700.000 udah bisa angkut bawa pulang mobil ini. Dan buat kalian untuk simulasi hitungannya, untuk mengenai detail mobilnya ini, langsung aja bisa hubungi nomor gue yang ada di bawah sini ya teman-teman. Nah, mungkin sekian video test drive experience kali ini. Dan buat teman-teman pasti pada penasaran dan bertanya-tanya, Bang, kok DP-nya bisa murah banget? Kok cuma 17 jutaan aja? Mobilnya pasti kena banjir, kena tabrak ya Bang? Enggak, tenang aja. Mobil-mobil yang ada di King Gallery pastinya sudah terjamin. Jaminan yang pertama, mobil bebas banjir, bebas tabrak, kilometer asli, mesin matic tidak pernah jebol atau mengarah ke jebol, dan pastinya surat-suratnya asli dan absah. Dan mobil-mobil yang ada di King Gallery semuanya sudah lulus uji inspeksi dari Autospektor. Dan buat teman-teman yang masih ragu juga untuk jaminan kita, tenang aja. Teman-teman juga kalau bisa mau beli mobil di King Gallery, bisa langsung bawa general check up ke bengkel resminya nih, bengkel Honda. Langsung di bengkel Honda manapun kita layani teman-teman. Dan buat teman-teman yang pengen datang langsung ke King Gallery, kita ada di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Y6Y7, Z12, Z15, dan di Blok X10 dan X11 masuk dari pintu 8, itulah markasnya King Gallery. Dan buat teman-teman yang nggak bisa datang nih karena mungkin lagi holiday sama keluarga atau lagi liburan, tenang aja, kita juga bisa antarkan mobil impian kalian ke rumah kalian nih guys. Jadi teman-teman tinggal duduk manis, duduk cantik di depan rumah, mobilnya kita bawain ke rumah teman-teman semua nih. Mungkin sekian ya video mengenai test drive experience menggunakan Honda Accord ini. Kesimpulannya, gua sangat merekomendasikan mobil Honda Accord ini karena kenyamanan yang dimiliki mobil ini luar biasa bener-bener. Untuk harga cuma segitu guys, kalian udah bisa mendapatkan mobil dengan fitur yang mewah dan pastinya elegan banget, serta kenyamanan yang sangat luar biasa. Oke, sekian test drive experience menggunakan Honda Accord ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Gua Ray pamit undur diri. Jangan lupa nih teman-teman untuk selalu tetap like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel.